Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sagung dumadi, para derek, para kadang, umumipun para pemerhati channel YouTube spiritual, khususnya santri Jawa. Ya, berulang kali saya memakai bahasa Indonesia karena memang pemerhati channel YouTube umumnya bukan dari tanah Jawa saja atau yang fasih berbahasa Jawa. Jadi khususnya channel spiritual dari YouTube itu banyak dari luar pulau atau dari Jakarta yang bahasa Jawanya kadang kurang dimengerti. Ada juga dari luar negeri sebagian. Maka tetap saya pakai bahasa Jawa. Di sini saya menjawab pertanyaan dari saudara kita yang ada di Gunung Kidul. Ini beliau chat ke saya. Ini kalau saya jawab lewat chat itu nanti malah simpang siur, maka saya buatkan video jadi biar nanti jelas dan juga bermanfaat untuk yang lainnya. Dari saudara di Gunung Kidul ini beliau dibuka oleh Mbah Du lewat jarak jauh karena mengingat kondisi ya, satu karena alamnya saat ini ya ada corona, situasi yang begini begitu yang tidak memungkinkan ya, dibuka jarak jauh. Kita memudahkan, jadi memudahkan bagi yang ingin mendapatkan ilmu sedulur sejati itu bisa dibuka kuncinya lewat jarak jauh dengan syarat satu, dalam bukaan kunci itu harus di dalam kamar yang tertutup. Di dalam kamar yang tertutup tidak boleh ada orang lain di dalam kamar itu, tidak boleh orang lain ada yang bisa mendengar bukaan kunci itu. Jadi sebelum di video call maka kita lihat dulu situasi di dalam kamar bagaimana ya. Meskipun itu istri dan anak itu nggak boleh dengar. Dan setelah mendapatkan bukaan kunci sangat dilarang sekali ya, dilarang sekali untuk memberitahukan kunci bukaan sedulur sejati itu ke orang lain, atau meskipun itu adalah istri atau anaknya, kalau belum besok mendapatkan dawuh untuk membuka kunci atau menjadi panuntun. Itu syarat utamanya. Nah, kalau saya ini adalah diberi tugas oleh Bapak Panuntun untuk melatih baik itu yang datang langsung ataupun melatih dengan jarak jauh. Itu saya sudah diberi tugas untuk membimbing proses latihan tiap hari, bagaimana perkembangannya dalam ngaudi kawruh sedulur sejati ini,
baik dalam konteks yaitu mulai dari penyambungan dengan sedulur sejati, kemudian untuk proses manunggal sejati, bagaimana memfungsikan sedulur sejati yang sudah sambung atau manunggal dalam proses memfungsikan sedulur sejati dalam hal manembah ya, toto coro panembah, kemudian toto coro dalam kehidupan sehari-hari, baik berwujud sukma pangandikan atau paningal ya, atau cara yang lain yang mana dimiliki oleh saudara sejati. Dalam hal ini adalah sedulur papat limo pancer, nah khususnya sedulur sejati. Nah, ini saya diberi tugas oleh Bapak Panuntun untuk melatih. Karena saya sendiri juga sudah di YouTube, ya saya harus menerima. Dan saya juga ketika sudah mereka mendapatkan bukaan kunci oleh guru panuntun, sudah menjadi tanggung jawab saya melatih baik yang datang ataupun lewat yaitu jarak jauh atau video call atau mungkin chat lewat WA. Salah satunya dari saudara kita di Gunung Kidul ini ketika latihan ini beliau chat sama saya begini ya, chatnya saya bacakan. Saya bacakan chatnya. Ini juga nanti bisa menjadi pelajaran buat saudara-saudara semuanya yang menyaksikan channel YouTube ini, khususnya Santri Jawa dan khususnya bagi pangudi kawruh sedulur sejati yang sudah mendapatkan bukaan kunci dan dalam proses penyambungan sedulur sejati ataupun sudah manunggal sedulur sejati, digunakan untuk memfungsikan sedulur sejati dan pembimbingan dalam hal panembah sejati ya. Saya cari dulu ini ya. Saya cari dulu chatnya ini. Nah ini Kakang Cahyo menawi kula semedi dangu ngertos-ngertos ndingkluk kemurep posisi taksih sila asta nyembah jempol kanan kiri nempel wonten sela-selanipun mripat kanan kiri. Angger kula semedi ngoten niku, pripun niku maksudipun Kakang Cahyo? Nah, kalau bahasa Indonesianya bertanya kepada saya, Kang, kalau saya itu meditasi lama, tak terasa tahu-tahu tangan saya ini digerakkan sendiri, nempel ke tengah-tengah dari kedua mata. Nah, ini bagaimana kan gitu ya? Nah, ini perlu saya jelaskan ya. Perlu saya jelaskan. Ini karena pertanyaannya ini adalah reaksi dari proses meditasi bersedulur sejati. Saya perlu mengulangi lagi ya. Perlu mengulangi lagi. Ketika sedulur sejati sudah disambungkan ya, maka dari awal proses meditasi fikir ya, sesuai dengan bukaan kunci
itu sudah berpasrah diri kepada sedulur sejati, berpasrah diri raga kuiki ya, jiwa kuiki tuntunan marang Gusti yang Maha Suci. Otomatis mengandalkan proses sedulur sejati yang sudah menyatu di dalam rasa. Jadi fikir sumeleh. Nah, apa yang menjadi gerakan daripada sedulur sejati? Tetap kita sumarah. Percaya wae sedulur sejati bakal bimbing kita ana ing panembah jati. Anggon kita sila ya. Contohnya begini. Kita niat meditasi. Kalau udah niat meditasi, otomatis adalah menyatukan. Kita sebagai manusia biasa yang berpikir untuk meditasi adalah berpikir menyatukan rasa. Unsur kanan, unsur kiri disatukan lewat ini. Nah, ketika sudah begini, ya, kita ini ya kan bersedulur sejati. Kita pasrah diri. Nah, karena tahap panembah rasa, anut rasa. Yang saudara kita di Gunung Kidul tadi, ya tahu-tahu rasanya ini, rasanya ini begini. Nah, ya, rasanya ini begini. Ini yang saudara kita di Gunung Kidul itu mendapatkan wejangan dari sedulur sejati tentang apa itu. Nah, kalau sudah tentang apa, sebenarnya itu ya digerayang-gerayangi dewi. Tapi yang saudara kita di Gunung Kidul kan meguru. Nah, meguru sudah ada pelatihnya. Saya, otomatis beliau tanya pada saya. Nah, saya menjelaskan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman saya ya, selaku pelatih ya kan, selaku pembimbing apa toh itu kan gitu ya. Saya berusaha menjelaskan dan saya juga sudah berpengalaman ketika itu. Nah, itu ada buktinya ya, ada buktinya itu Pak ya. Kalau sudah begini Pak ya, sebenarnya saudara sejati kita itu menuntun kita untuk mengetahui ya, mulai dari awal ya, itu ada rahasia-rahasia Tuhan, rahasia-rahasia ilahi lewat paningal. Lewat paningal. Yang dipaningali apa? Yang dilihati apa? Yang dilihati adalah nanti kalau sudah sampai di sini Pak, itu adalah perjalanan spiritual lewat nur ya, lewat nur. Nah, lewat nur. Nah, kalau sudah berbicara masalah nur, nanti akan kita mendapatkan pengalaman cahaya-cahaya. Nurullah, nurullah. Wujudnya bagaimana? Saya tidak bisa menjelaskan. Yang jelas itu secara garis besar saja. Jadi kalau masalah wujudnya Pak, macam-macam Pak ya. Kadang saya itu mendapatkan cahaya itu kalau dulu Pak, kalau saya pribadi itu ya ada cahaya lorek-lorek ya, bulat, terus ada cahaya kuning, ada cahaya hijau muda, ada cahaya putih terang ya, ada cahaya ungu biru yang juanges itu, ungu dadu katanya Bapak. Saya dulu pernah bertanya begitu ya. Itu masing-masing pribadi berbeda-beda, jangan disamakan Pak. Itu saya sendiri ya. Jadi nanti itu kalau dikasih tahu oleh sedulur sejati lewat wejangan itu. Biasanya begini pun juga nggak mendapatkan itu.
nggak mendapatkan cahaya, tapi hanya disuruh fokus ke situ, ya, difokus ke situ, disuruh fokus ke situ. Nah, disuruh fokus ke situ karena apa? Di sini ini adalah ada saudara kita, Pak. Tempatnya saudara sejati kita, saudara empat itu salah satunya tempatnya ada di sini. Itu yang dinamakan saudara kita Jajak Werko, ya, Jajak Werko. Jadi saudara empat itu, yang ini perlu diingat-ingat ya. Saudara empat itu adalah kalau dalam pewayangan ya, ada Anoman. Anoman ini sebagai kepala dari sedulur papat. Anoman ini manggone nanggone Guneman. Kemudian yang kedua ada Gunung Mainoko. Gunung Mainoko ini Gunung Mainoko, permainan dari dua lubang hidung ini ada di bawah gunung ini, dua lubang ini Gunung Mainoko. Kemudian yang ketiga Jajak Werko. Jajak Werko itu ada di antara dua mata ini. Kemudian yang keempat Gajah Situbondo. Gajah Situbondo itu sing mbondoni Siti. Situbondo itu Siti itu lemah, sing mbondoni Siti yaiku nanggone bumbunan iki sedulur papat kita, Pak. Jadi kalau ada orang bilang saudara sejati itu nafsu, alwama, supia, mutmainah, amarah, itu salah, Pak. Ya, itu bukan orang bersedulur sejati. Kalau orang bersedulur sejati, saudara sejati kita ya sejati, ya ini empat ini. Anoman, Gunung Mainoko, Jajak Werko dan Gajah Situbondo. Itu kalau di pewayangan ya. Jadi namanya itu, Pak, ya. Saudaranya Tunggal Bayu Bimo itu ada empat ini. Bimo itu siapa? Bimo itu ya pancernya itu, Pak. Sedulur papat limo pancer, dadi Bimo kuwi pancere. Nah, limo sing papat kuwi ya mau papat, yes, mau. Jadi ada Anoman, Gunung Mainoko, Jajak Werko dan Gajah Situbondo. Pancere dulure nanggone pancer Bimo. Ini termaktub, Pak, termaktub di wejangan Kanjeng Sunan Kalijaga ada dua lakon wayang. Yang pertama prosesnya itu ada di lakon Serat Dewa Ruci dalam pewayangan. Yang kedua ketika Bimo madhep Bimo Suci, nah itu ada lakon Bimo Suci. Ini jelas, Pak, jelas ya, para kadang, para derek, ini laku sedulur sejati yang diwejang oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Kalau yang dari derek kita Gunung Kidul ada yang di sini, ini adalah menuju ke Jajak Werko. Jadi Jajak Werko yang akan mengajari. Jajak itu penjelajahan, Werko kuwi mergawe. Jajak Werko kuwi apa-apa sing ana nanggone kahanan donya iki iso ditingali nang kene. Penjajakan daripada pekerjaan bisa berwujud isaroh-isaroh, tondo-tondo penggawean, bisa berwujud pokoknya segala yang ada di alam ini, Pak. Kalau kita sudah diajari sedulur sejati kita Jajak Werko, maka kita bisa mengetahui rahasia-rahasia alam, baik itu tentang kegiatan kita, tentang hidup kita, ataupun perjalanan menuju ilahi Robbi, yaitu tentang nurullah, tentang cahaya-cahaya Tuhan. Sampai Bopo Semar, Pak. Makanya Bopo Semar kan begini. Bopo Eyang Semar, Eyang Semar kan begini. Eyang Semar begini apa? Lole, begegek ugek mel sak ndurita langgeng. Nah, ini bermakna sekali, Pak. Kata apa? Dimaknai mel ya, begegek diam, ugek gerak, terus kemudian mel saitik sedikit-sedikit, sak ndurita itu ya sedikit-sedikit,
sing penting awet. Ini makna dalam orang itu mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan yang mendapatkan hasil saithik sementing awet disyukuri. Itu karena apa? Karena memang jajak merko itu tujuannya adalah menjelajahi, menjajaki, memberikan petunjuk tentang pekerjaan kita, tentang rezeki kita, tentang kegiatan kita sehari-hari. Tapi sebenarnya bukan itu. Sebenarnya ada rahasia yang sangat gaib bagi pelaku spiritual, khususnya sedulur sejati. Lole begegek ugeg mel sak ndulita langgeng. Di sini itu apa? Jadi begegek itu kita diam, ya. Ugeg kita digerakkan, ya. Jadi kita sudah diam begini, kemudian ugeg kita digerakkan. Nah, kemudian mel. Nah, sedikit dikumpulkan, ya, pengalaman itu, ya, pengalaman dikumpulkan sak ndulita, ya, meskipun ya pengalaman itu dikumpulkan, ya, mel. Akhirnya apa? Suatu ketika dalam proses spiritual bersedulur sejati, maka sedulur sejati akan menunjukkan urip kita. Ini sak ndulita langgeng. Sapa wonge pelaku spiritual, sapa wonge pelaku sedulur sejati sing iso didudohno, ora kok awak dhewe iso ndelok, bukan, tapi didelokno, dilihatkan, didudohno, dilihatkan sing jenenge nur sak ndulita langgeng, yaiku wong sing wis ngerti uripe dhewe. Nek wong Jawa ngarani prana jati. Itu ada. Sak ndulita langgeng itu ada. Ya. Itu kalau tanpa bantuan dari sedulur kita tidak bisa. Kalau dalam proses spiritual kita ini bukan nggak bisa berjalan sendiri, nggak bisa, tetap ada yang menunjukkan. Ada yang membawa, ya. Ketika ditunjukkan ini, sampailah nanti sak ndulita langgeng, ilmune semar. Nah, ini sedulur sejati. Kamper sedulur sejati itu juga begitu, Pak. Itu nanti, tapi proses, semuanya itu proses, ya. Jadi jangan tergesa-gesa, dihayati dulu, dirutinkan latihannya. Bagaimana sedulur sejati membawa dalam proses panembak sejati. Yang belum sambung, latihan terus, ya, latihan terus. Ingat, sedulur sejati nanti akan membimbing dalam konteks pangandikan lewat mulut. Dawuhing sedulur sejati akan membimbing kita lewat nafas, ya, penglihatan, dan nanti akan membimbing kita ke dalam pelepasan, ya. Latihan mati. Jadi nek nang kene kuwi, ya, sedulur sejati nang kene iku jenenge urip sak jeroning mati. Lah nek nang kene mati sak jeroning urip. Sampai segitu nanti. Itu nanti akan saya jelaskan ketika sudah para pangudi ada yang bertanya. Pasti akan saya jelaskan karena saya ini adalah pembimbing bapak-bapak dan saudara-saudara semua. Nanti kalau ada yang sudah tanya, pasti akan saya jelaskan. Lengkap, Pak. Sedulur sejati lengkap, Bu, ya. Nggak usah khawatir, meskipun dimanapun, di luar negeri, di luar pulau, di Jakarta, di mana, lewat video call, monggo. Karena kita berprinsip, ya, ini alam. Sedulur sejati ini ilmu alam, ya. Bapak Angkoso lan Ibu Pertiwi ini alam. Ini Jawa Dwipa, ya. Dwi iki loro, siji Bapak Angkoso, nomor loro Ibu Pertiwi. Po kuwi apa? Pancer.
pancere nang kene. Berarti kedayane Bapak Angkasa lan Ibu Pertiwi ketarik nang ngene pancere awak dhewe dadi manembah sejati, dadi ilmu alam. Monggo dimanapun berada bisa, jangan khawatir. Yang penting silakan disambungkan ya. Utamanya disambungkan. Yang sudah bukaan kunci monggo konsultasi datang kawula siap 24 jam. Yang belum sambung monggo nggak usah mempersulit diri, bukaan lewat video call asalkan syarat dipenuhi, kami siap, Bapak Panuntun kami siap untuk membuka kunci. Karena apa? Jawa adalah sebuah kebenaran, Jawa adalah sebuah kebaikan, kebencian yang harus disebarkan ke seluruh dunia. Gak usah khawatir bapak-bapak, ibu-ibu yang belum sambung, yang kepingin belajar sedulur sejati, yang pernah mendengar ajaran leluhur ini dari bapak ibunya, dari nenek moyangnya, dari nenek kakeknya, dari buyutnya dulu, belajar Jawa kok sekarang kepingin, monggo, nggak usah repot-repot ya, langsung hubungi saja saya ya, hubungi saja, nggak usah mempersulit diri, nggak harus datang ke Padepokan karena ini ilmu alam ya, ilmu alam, dan nggak ada syarat-syarat yang jelimet bapak-bapak ibu-ibu ya, nggak ada syarat-syarat yang jelimet, nggak ada, pokoknya hati ya. Jadi kan gini, kekaraning wong ngawruh dudu bondo dudu nyawa, amung ati pawitane. Modal dasar orang mencari ya, ngilmu bukan bondo, bukan pula nyawa. Modal dasarnya hati dalam menjalankan laku, hati yang suci, hati yang baik, niat yang baik, itu modal dasarnya, bukan bondo, bukan nyawa. Kita nggak berbisnis, kita menyebarkan kebaikan. Jangan khawatir ya, nggak ada kita menarif segini nggak ada. Orang Jawa satu patokannya, rasa pangrasa. Monggo, rasane panjenengan pripun? Ada, misalkan tuh ada hasil alam apa, kok kepengin memberi, saya menerima. Nggak harus bondo, nggak harus apa, seduluran bondone. Among ati pawitane, hati yang baik, niat seduluran, itu modal dasarnya ya, itu ya, bukan pula nyawa. Gak usah bertarung dengan nyawa, tirakat sampai 40 dino ngebleng nang gone jero lemah ya, poso sampai, bukan itu ya. Kalau kuat gak apa-apa, kalau misalkan niatnya kenceng kuat ya malah bagus, tapi sebenarnya nggak ada. Kalau masalah itu puasa itu ada 3. Sopo sing lesu mangano, nek turu, nek ngantuk turu, nek ora lesu aja mangan, nek ora ngantuk aja turu, nek ora duwe grentek metu aja angger metu. Itu modal dasarnya, itu ringan. Orang Jawa itu adalah ilmu alam. Ilmu ini dilakoni kanthi laku ana ing alam iki, ada dasar kitab teles. Mudah bapak-bapak ibu-ibu ya. Mari kita saling bahu-membahu membina sebuah persaudaraan ngilmu Jawa asli dari leluhur kita kino makino, yaitu Jawa Dwipa. Dalam arti jiwane kuwi ada dasar loro, yaiku energi Bapak Angkasa lan energi Ibu Pertiwi.
Pertiwi Dwi ditarik manunggal sejati nanggone pancer awujud panembah sejati. Jiwane Dwipa, jiwane wis dimanunggali Dwipa, energi alam Bapa Angkasa lan Ibu Pertiwi nunggal sawujud nanggone pancer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.